berdasarkan temuan genteng-genteng, lalu kemudian porselen atau keramik tadi dari dinasti Yuan, lalu temuan gerabah, wadah. Lalu kemudian berdasarkan lingkungan sekitarnya itu kan banyak ditemukan sumur-sumur jobong. Di sebelah barat itu ada beberapa sumur-sumur jobong yang berderet. Terus di sebelah di beberapa tempat juga ada indikasi seperti itu. Kalau lihat ke ruangannya tampaknya memang lebih cenderung ke era Majapahit begitu ya. Itu temuan-temuan yang ada di Wates Umpak ini hanya bisa kita analogikan dengan temuan-temuan yang lebih mengarah di pemukiman Majapahit, maka itu sih sementara kita duga dari situ. Jadi ini lebih cenderung ke bangunan profan di masanya Majapahit itu. Balai Pelestari Cagar Budaya BPJB Jawa Timur akhirnya melakukan ekskavasi situs Wates Umpak. Situs ini terletak di Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Situs yang ditemukan 14 tahun silam ini untuk pertama kalinya dilakukan ekskavasi. Seperti yang diungkapkan Koordinator Tim Ekskavasi Situs Wates Umpak, Albertus Agung Vidi Susanto. Ekskavasi situs dilakukan selama 10 hari. Ekskavasi ini dimulai pada tanggal 19 hingga 28 September 2022. Tujuan dari ekskavasi kali ini adalah untuk melihat sejauh mana potensi situs Wates Umpak tersebut. Situs Wates Umpak pertama kali ditemukan warga pada tahun 2008. Situs ini ditemukan warga perajin batu bata merah. Dikarenakan saat itu ada aktivitas pembuatan batu bata merah di sekitar lokasi situs tersebut. Setelah dilaporkan, BPJB Jawa Timur mengangkat juru pelihara dan menghentikan aktivitas pembuatan batu bata merah. Situs Wates Umpak mulai saat itu dilakukan perawatan. Ekskavasi kali pertama ini dilakukan setelah sebelumnya pada tahun 2008 BPJB Jawa Timur telah melakukan zonasi atas situs ini. Hal ini dilakukan untuk memetakan area mana yang boleh untuk dilakukan ekskavasi dan zona mana yang dilarang. Zonasi tersebut juga terkait pembebasan lahan milik warga. Hal tersebut lantaran konsentrasi BPJB Jawa Timur berkaitan dengan bagaimana kelestarian situs yang berada di cagar budaya peringkat nasional tersebut. Ekskavasi ini dilakukan berapa hari? Selama 10 hari secara teknis kita lakukan sejak tanggal 17 sampai tanggal 26 ya. Jadi kita lakukan selama 10 hari. Ini sudah masuk hari ke-6. Dari awal sampai hari ini apa Pak yang sudah diungkap? Perkembangannya dari hari hingga hari ke-6 ini kita temukan struktur batu bata yang secara konstruksinya berbeda dengan pengerjaannya dengan temuan struktur yang tampak dari barat. Di sana kan ada profil, ada motif ragam hias geometris gitu ya. Di sana ada beberapa motif bunga juga di bagian bawah. Itu sistemnya kosot. Tapi untuk temuan kita selama 6 hari ini hanya struktur yang berdimensi lebar kurang lebih 60-70 cm. Itu memanjang, kalau yang utara itu hanya memanjang sekitar 5 meter lalu berbelok ke arah selatan. Tapi kalau struktur yang selatan
di selatan dari struktur utara dengan apa namanya rentang struktur yang kosot itu di sana juga ada struktur membentang dari barat ke timur kurang lebih 15 meter, itu juga berbelok ke arah selatan. Jadi secara konstruksi apa namanya polanya belum bisa menjawab gitu ya. Sementara untuk tujuan kami ekskavasi lebih mengarah ke bagaimana pola ruangnya, bagaimana bentuk strukturnya, dan penataannya seperti apa, itu belum terjawab karena denahnya juga belum kita ketahui. Tapi dari temuan serta, artinya temuan yang ada di kotak-kotak ekskavasi kita paling banyak itu temuan berupa gentengnya apa seperti yang sering kita jumpai di struktur di situs-situs pemukiman. Jadi itu banyak kita jumpai. Lalu kemudian ada ukel, ada hubungan atap, lalu beberapa temuan untuk kebutuhan sehari-hari seperti wadah tembikar, baik periuk, jambangan. Untuk yang keramik kita temukan apa namanya mangkok yang berglasir hijau yang apa namanya kalau kita duga berasal dari dinasti Yuan gitu. Itu temuan selama hari ke-6 ini sampai hari ke-6. Tempat ini tidak ada dokumentasi data lama, Pak. Kalau data lama yang kita punya ya peta topografi Belanda. Jadi peta itu dibuat sekitar 1882 sampai 1892 itu memang area Wates Umpa ini khususnya di lokasi ini memang ada indikasi makam memang. Tapi makam yang mana, antara makam yang ini atau makam yang di sebelah timur kita belum bisa pastikan ya. Tapi yang jelas sudah ada satu makam gitu. Itu yang kita punya. Tapi untuk terkait apakah di sini ada pada waktu itu ada catatan terkait kepurbakalaannya, artinya tinggalan arkeologis, belum ada dari peta itu. Tapi kalau catatan Belanda itu hasil inventarisasinya Belanda pada waktu itu yang sudah punya apa namanya dinas kepurbakalaan pada waktu itu sudah mencatat di desa Wates Umpa. Jadi secara umum gitu ya, bukan satu lokasi ini sudah disebutkan itu ada bekas runtuhan candi berbahan batu bata tapi berhias motif wayang begitu. Itu saja sih yang selama ini saya ketahui dari data itu. Tapi belum merujuk ke sini candi itu. Apakah sudah bisa diprediksi Pak dari era mana? Kalau era kita lebih cenderung ke era Majapahit karena itu tadi berdasarkan temuan genteng-genteng, lalu kemudian porselen atau keramik tadi dari dinasti Yuan, lalu temuan gerabah, wadah, lalu kemudian berdasarkan lingkungan sekitarnya itu kan banyak ditemukan sumur-sumur jobong. Di sebelah barat itu ada beberapa sumur-sumur jobong yang berderet. Terus di sebelah apa namanya di beberapa tempat juga ada indikasi seperti itu. Kalau lihat ke ruangannya tampaknya memang lebih cenderung ke era Majapahit begitu ya. Tapi ini kan masih dugaan, artinya kita harus mengumpulkan data-data terkait dengan yang berkaitan dengan masa. Kalau bicara soal masa apa itu kan harus datanya kuat. Kalau hanya sebatas pembanding karena itu temuan-temuan yang ada di Wates Umpa ini apa namanya hanya bisa kita analogikan dengan temuan-temuan yang lebih mengarah di pemukiman Majapahit, maka itu sih sementara kita duga dari situ. Jadi ini lebih cenderung ke bangunan profan di masanya Majapahit itu. Untuk makam yang di atas itu Pak, mungkinkah akan dibongkar Pak? Untuk pembongkaran kita kan di sini fokusnya masih pada struktur ya. Jadi masih kita sisir di bagian luarnya. Untuk bagian dalam dan bagian atas belum bisa kita pastikan, belum kita kerjakan ya nanti. Jadi hubungannya dengan apakah nanti ini dibongkar atau tidak gitu kan, ini belum sampai ke situ. Yang kita fokuskan tetap pada struktur kunonya. Ini kita lihat dulu seperti apa polanya. Kalau memang ternyata ini berdampak pada makam yang ada di atas itu, mengarah ke situ. Itu maka ya harus ada komunikasi dengan berbagai pihak gitu. Alhamdulillah.
ngono, Mang.